Adapun artinya Islam ialah menerima segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Jadi Islam itu secara sederhana Habib Usman menyatakan bahwa menerima segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Makanya saya menemukan sebuah hadis yang dikutip Imam Ghazali, saya lupa hadisnya, tapi bunyinya kalau nggak salah bahasa Indonesia gini: kalau misalnya itu aturan syariat datangnya dari Nabi, kita telan mentah-mentah. Tapi kalau dari ulama kita tinjau dulu. Maksudnya hasil ijtihadnya. Jadi kalau misalnya emang itu diyakini dari sebuah hadis dan hadis itu sahih, ya udah kita kerjakan gitu, nggak perlu ditanyakan. Gitu ya. Jadi ini dalam artinya Islam ialah menerima segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Adapun yang dikata orang Islam itu ialah yang mengucap 2 kalimat syahadat dan sembahyang, puasa. Tuh, jadi orang Islam itu Habib Usman cuma minimal 3. Dia orang yang syahadat, kemudian dia orang yang sembahyang, dan dia orang yang berpuasa. Kalau orang yang zakat tadi ada pengecualian, yaitu jika ada hartanya. Kalau nggak ada hartanya dia nggak wajib zakat. Kalau dia nggak mampu pergi haji karena nggak punya harta atau belum dapat panggilan, dia nggak masalah. Itu kan ada pengecualian. Itu nyambung kepada hadis yang tadi, yang 3 yang harus dijaga, yaitu syahadat, sembahyang, kemudian adalah puasa. Lanjut. Bang Surya, mana ditanya? Oke. Adapun artinya iman yaitu percaya dan rukun-rukunnya 6 perkara. Pertama, percaya pada Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Kedua, percaya kepada malaikat, bahwa mereka itu hamba Allah yang mulia, yang amat menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, percaya kepada sekalian kitab yang turun dari langit, kepada sekalian rasul. Keempat, percaya kepada sekalian rasul. Kelima, percaya pada hari kiamat. Daripada hari kiamat itu sirat, yaitu jembatan, kemudian dan timbangan amal, dan surga dan neraka, dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, percaya kepada takdir Tuhan Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu yang jadi atau yang tidak jadi. Jadi ini kita naik kepada rukun iman. Setelah dirasa kita kuat dan mampu menjalankan rukun Islam, maka kita harus menuju kepada rukun iman. Sama ketika puasa, dalil puasa itu lisoimi farhatani, farhatun indal iftori wa farhatun indal liqa'i rabbih. Apa hubungannya orang yang puasa dengan dia bertemu dengan Allah gitu? Ada juga orang yang berpuasa kaitannya dengan kebahagiaannya, dengan dia berbuka gitu. Tapi bagi orang yang puasa, tadi kata guru kita, zahiran wa batinan, maka dia ada 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaannya yang dia rasa pada saat itu adalah ketika berbuka. Nah, kapan dia kebahagiaan bertemu dengan Tuhannya? Ketika nanti sudah dikumpulkan di dalam surga. Karena orang-orang yang berpuasa secara zahir dan batin itu sedikit sekali gitu. Ada orang yang puasa tapi maksiatnya jalan terus, ya nonton ini, ya nonton itu, yang nggak sembahyang lah gitu, yang ngomongin orang lah gitu. Itu kan artinya dia puasanya nggak secara batin, hanya secara zahir. Fisiknya saja dia menahan haus dan lapar dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka orang-orang yang cuma puasanya zahir atau cuma secara jasmani, maka dia hanya mendapatkan kebahagiaan ketika berbuka puasa. Tapi ketika orang yang berpuasa secara batin, pendengarannya dijaga, pendengaran sama ya? Matanya dijaga, pendengarannya dijaga, kemudian mulutnya dijaga, tangan dan kakinya
juga dijaga dari melakukan sesuatu yang diharamkan, maka nanti dia akan mendapat ganjaran bahwa dia termasuk orang yang bertakwa dan kemudian masuk ke dalam surga. Kemudian adalah kebahagiaan yang dia dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan jadi luar biasa gitu. Jadi ada dua, makanya as-sawmu li wa ana ajzi bi